Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan sampai seterusnya ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol ilegal sudah datang ke rumah. Ini sebuah fakta atau bukan ya? Jadi ini informasinya saya dapatkan dari grup yang sudah didatangi oleh DC lapangan, yaitu pinjol ilegal. Kita akan bahas di video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan terbaik untuk kalian yang sedang gagal bayar atau galbay. Ini videonya untuk kalian. Kebetulan ada seorang yang di grup memberikan informasi galbay dan didatangi di rumahnya. Nah, pinjol ilegal ini menggunakan DC lapangan ya, dan apakah sudah diizinkan untuk penagihan ke rumah, sementara pinjol ilegal itu tidak mendapatkan izin dari OJK dan tidak boleh melakukan operasi apapun termasuk penagihan di lapangan tentunya. Nah, itu mungkin saja benar ya. Jadi teman-teman semuanya mengalami hal yang sama dengan orang ini. Kita akan bahas bersama. Tapi untuk kalian yang sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal, kalian harus tahu dulu ada beberapa informasi yang memang akan disebarluaskan oleh pinjol-pinjolnya. Dan dari sini DC mengatakan dan memahami seluk-beluk kalian sehingga mereka tahu ya. Nah, hati-hati untuk teman-teman semuanya yang sedang galbay. Saya tahu bahwa pinjol ilegal itu sampai detik ini tidak mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Belum ada yang namanya izin untuk mendatangi rumah kalian. Nah, dan belum juga masuk dalam slik OJK. Sekalipun pinjol yang ada di aplikasi atau app store itu tidak boleh menagih di lapangan karena ilegal dan segala transaksinya ilegal, karena disarankan banyak orang tidak usah dibayarkan. Nah, untuk teman-teman yang galbay di pinjol ilegal, wajib pahami dulu apabila kalian galbay di pinjol ilegal, otomatis data-data yang akan disebarkan itu ada beberapa macam ya. Nah, seperti yang sudah saya pernah sebutkan sebelumnya, teman-teman yang terlanjur memakai pinjol ilegal, kalian wajib waspada ya, karena saat ini DC ada di mana-mana. Nah, sementara akan kita bahas di sini ya. Yang pertama, kalau pinjol ilegal pasti akses semua data pribadi kita ya. Pribadi kita sepenuhnya akan diketahui oleh pinjol legal itu karena menggunakan KTP, lalu menggunakan foto wajah. Nah, di dalam KTP itu kan terdapat nama lengkap seperti alamat, pekerjaan, dan status. Nah, alamat saat ini beruntung jika berbeda dengan alamat yang ada di KTP ya. Lalu kemudian ada tanggal lahir, otomatis ini sudah lengkap. Tapi kalau di legal, pinjol legal itu konteksnya hanya sebagian pinjol saja yang boleh mendatangi alamat di luar dari KTP. Contohnya alamat domisili yang kita tinggali saat ini itu boleh didatangi ya. Nah, apalagi pinjol ilegal ini tidak boleh mendatangi nasabahnya. Tapi kejadian yang saat ini yang banyak terjadi itu banyak menagih ya. Nah, kemudian yang bisa diakses oleh pinjol ilegal selain data pribadi yang kita punya, ada juga informasi keuangan yang termasuk mendetail ya.
Itu informasi keuangan yang pertama adalah nomor rekening kalian, kemudian nomor yang ada di kartu ATM atau kartu kredit kalian. Itu bisa mau diketahui oleh DC itu ya, karena sebagian pinjol ilegal meminta nomor kartu dari ATM kita. Ada pinjol-pinjol ilegal yang meminta nomor kartu di ATM kita, lalu nomor rekening. Nah, dari nomor rekening itu sebenarnya DC sudah mengakses informasi keuangan kita. Nah, kenapa? Karena pinjol ilegal itu bisa meretas rekening kita. Bahkan kalau sudah melunaskannya pun mereka tetap mengetahui ya, atau mentransfer ulang, bahkan menambah limit dengan alasan kita menambahkan pinjaman ulang lagi, padahal kita tidak melakukannya. Jadi satu-satunya cara kalau sudah mau berhenti dari pinjol ilegal adalah ganti nomor rekening. Lalu kemudian informasi yang bisa dibobol oleh pinjol ilegal adalah kontak yang ada di HP. Nah, bahkan kontak yang ada di alamat email kita juga bisa diakses oleh pinjol tersebut. Misalkan kita menyimpan nomor, lalu kita save, sinkronkan ke dalam Gmail, itu bisa diakses oleh mereka. Nah, itu sangat rawan ya, karena itu informasi pribadi benar-benar dicatat sampai ke dasarnya. Nah, ini alasan kenapa pinjol ilegal itu harus diabaikan, karena semua tindakannya itu ilegal ya. Nah, kemudian ada sosial media juga. Ada seorang di grup menginformasikan dia sudah ganti alamat emailnya dan sosial medianya, termasuk foto profil dan namanya, kemudian dia privasi juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, setelah beberapa hari tidak login di sosmed, ternyata sosmednya sudah dihack oleh pinjol atau oknum pinjol yang meretas sosmed orang tersebut. Nah, itu adalah sebuah kejahatan dari pinjol ilegal ya. Jadi hati-hati kalau kalian menggunakan pinjol ilegal. Baiknya sosmed kalian benar-benar dihilangkan atau menggunakan nama palsu ataupun akun palsu untuk melindungi data privasi kalian. Nah, begitu ya teman-teman untuk informasi saat ini. Mudah-mudahan dapat pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya.